Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khairat. Gara-gara mesti stay at home, akhirnya gue iseng-iseng nyobain berbagai macam aplikasi cari jodoh. Dan ternyata aplikasi cari jodoh zaman sekarang itu fiturnya keren-keren loh. Beda gitu kalau misalnya dibandingin satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Dan lo nggak perlu malu sebenarnya kalau misalnya pakai dating app kayak gitu. Karena ini kan merupakan sebuah ikhtiar biar lo bisa mendapatkan cinta. Dan di video kali ini, gue bakal sharing hasil penelitian gue nih, Bray. Dari sekian banyak aplikasi cari jodoh yang udah gue coba, gue nemu ada 5 aplikasi nih yang dari segi fitur, tampilan UI UX, dan kelebihan sama kekurangannya tuh menarik banget buat kita bahas. Kali aja kelar nonton video ini, lo bakal auto dapet pacar. Aplikasi pertama yang bakal kita bahas adalah Tinder. Siapa sih yang nggak tahu Tinder? Ini merupakan sebuah aplikasi cari jodoh pertama yang gue tahu gara-gara dulu sempat disuruh abang gue buat download. Karena gue kelamaan jomblo. Dari segi tampilan dan user experience, Tinder tuh salah satu yang paling simple dan nyaman buat digunain. Tampilan profilnya cukup sederhana. Lo bisa masukin beberapa foto kece dengan sedikit informasi tentang diri lo, seperti pekerjaan saat ini, asal sekolah atau tempat kuliah, dan bahkan lagu favorit yang terkoneksi langsung dengan akun Spotify yang lo punya. Lo pun juga bisa menulis sedikit biodata tentang diri lo, dan menghubungkan akun Tinder lo dengan Instagram pribadi. Gue saranin, lo mesti ngisi semua profil lo dengan lengkap ya, biar akun lo tuh terlihat lebih menarik dan meyakinkan. Tapi ingat, ngisinya mesti jujur, jangan ngibul. Cara kerjanya pun gak ribet. Kalau ada yang kece dan pengen lo ajak kenalan, tinggal swipe right aja, alias swipe ke kanan. Tapi kalau lo nggak tertarik sama orangnya, lo tinggal swipe left alias swipe ke kiri. Entar kalau lo sama orang yang lo pengen gebet sama-sama swipe right, lo bakalan match deh sama doi dan lo bisa ngajakin ngobrol langsung. Bahkan kalau lo udah ngebet nih, ada orang yang pengen banget lo ajakin kenalan, lo juga bisa buat swipe up untuk super like. Nanti orang yang lo udah super like ini bakal dapat notifikasi. Tapi jujur gue agak ngeri kalau misalnya fitur ini tuh malah bikin orang jadi ngerasa creepy gitu cuy. Kayak ketahuan banget kalau kita emang bener-bener ngebet sama si doi ya, pengen kenalan. Tapi yang lebih creepy dan malesin kalau misalnya tahu-tahu pas lagi lo mainan aplikasi cari jodoh, malah ketemu sama akun palsu. Dan untungnya Tinder sekarang punya fitur verifikasi akun. Cara verifikasinya pun juga kredibel. Jadi kita mesti foto dengan berbagai macam pose yang disesuaikan dengan foto-foto yang kita gunain di profil. Kalau udah, ntar akun kita bakal dapat logo centang biru nih. Nah, profil yang pakai centang biru bakal lebih meyakinkan untuk diajak kenalan. Selain itu, di masa self-quarantine kayak sekarang, Tinder juga lagi menggratiskan salah satu fitur premiumnya, yaitu Passport. Dengan fitur ini, lo bisa kenalan sama orang dari seluruh penjuru dunia. Tinggal ditentuin aja nih, lo mau kenalan sama orang dari negara mana. Tapi gue rasa fitur ini tuh cuma digratisin pas lagi physical distancing aja cuy. Ntar kalau misalnya pandemi udah kelar, gue rasa lo kalau emang suka sama fiturnya mesti bayar nih buat dapet Tinder Plus, dapetin fitur Passport ini. Dan lo mesti bayar sekitar 60 ribuan lah. Tapi kalau lo nggak suka sama fiturnya, mungkin aplikasi selanjutnya bakal bikin lo jadi suka. Aplikasi kedua yang bakal kita bahas adalah Bumble. Mungkin ada dari lo yang ngerasa kurang srek sama aplikasi Tinder karena tampilannya terlalu simple. Nah, justru kalau di Bumble nih, lo bisa memahami kira-kira nih orang kayak gimana cuman gara-gara ngelihat profilnya doang. Kok bisa gitu ya? Bisa banget dong. Soalnya tampilan dan user experience dari Bumble sangat mendukung untuk hal tersebut. Tampilan profilnya jauh lebih lengkap dan menarik kalau dibandingin sama Tinder. Pas pertama kali daftar, lo nggak cuma disuruh untuk masukin beberapa foto dan biodata singkat aja. Lo juga bisa ngasih tauin tinggi badan, seberapa sering lo berolahraga, tingkat pendidikan, sampai hewan peliharaan yang lo punya juga bisa lo sharing di situ. Yang bikin makin seru, lo juga bisa nge-share jawaban dari pertanyaan random yang ada di aplikasi ini. Kayak kencan pertama yang paling asik menurut lo, aktivitas hari Minggu yang paling seru menurut lo, dan juga lo bahkan bisa sharing skill yang lo punya di profil lo, biar bikin si dia makin kepincut. Emang sih, kesannya ribet banget kalau misalnya mesti ngisi berbagai macam hal di dalam profil sekaligus, tapi jujur kalau lo udah bikin profil lo jadi rame gitu, nanti tampilan jadi makin keren sih cuy. Tampilan profil lo jadi makin menarik dan kelihatan kayak layout majalah gitu. Dan pastinya bikin kans lo untuk ketemu gebetan jadi lebih besar dong. Oh iya, di Bumble juga udah ada fitur verifikasi akun juga. Jadi lo nggak bisa terhindar dari akun palsu yang bisa bikin lo kena PHP. Untuk cara kerjanya sih nggak jauh beda sama Tinder. Lo bisa swipe ke kanan kalau lo tertarik, atau swipe ke kiri kalau nggak tertarik. Tapi yang bikin asik kalau misalnya ada akun yang kece yang nggak sengaja lo dislike, itu bisa tuh. Lo pakai fitur backtracks dengan cara goyangin handphone lo. Nanti akun yang nggak sengaja lo swipe left ini bakal balik lagi dengan batas maksimal 3 kali backtracks. Kalau jatahnya udah habis, lo mesti nunggu 3 jam buat ngedapetin kesempatan untuk backtrack lagi. Tapi yang benar-benar menarik dari Bumble adalah dia itu hanya memperbolehkan perempuan untuk ngechat duluan cuy. Jadi kalau seandainya udah match nih cewek sama cowok, si cowok nggak bisa tuh buat ngechat modus duluan. Justru si cewek yang harus nyapa duluan, baru yang cowok bisa bales.
Ini gua rasa sangat membantu sih buat cewek-cewek biar lebih selektif kalau mau kenalan sama cowok. Dan cowok-cowok pun juga nggak perlu pusing mikirin basa-basi ngechat apa nih ke cewek-cewek. Iya sih? Aplikasi cari jodoh ketiga yang bakal kita bahas adalah Badoo atau dibacanya Badu. Cara tampilan, Badu tuh bener-bener ngingetin gue sama Bumble. Paling yang kelihatan ngebedain banget di warnanya sih. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bikin aplikasi ini jauh lebih menarik dibandingin sama aplikasi sebelumnya yang udah kita bahas. Kayak misalnya Badu juga punya tuh pertanyaan random yang bisa lo isi biar profil lo kelihatan lebih seru. Bedanya, kalau di Badu lo nggak perlu pusing-pusing mikirin jawabannya. Tinggal pilih aja dari jawaban yang udah disediain. Kayak di sini ada pilihan random question. Pertanyaannya itu adalah what's your favorite thing about yourself? Apa hal menarik yang lo suka terhadap diri lo? Mungkin lo bisa jawab my smile alias senyumanku, atau mungkin my sense of humor atau selera humorku, atau mungkin yang terakhir nih. Ini kenapa jawabannya absurd banget ya? Yang bikin Badu lebih keren juga, lo nggak perlu bingung untuk memulai obrolan kalau udah match sama seseorang. Karena aplikasi ini juga udah nyediain pertanyaan buat basa-basi. Nah, ini kita mau praktek kalimat basa-basi untuk aplikasi Badu. Nah, sekarang kita udah match nih sama si Maudi, umurnya 19 tahun. Waduh, pakai behel gitu ya kan. Dia bilang katanya cari yang serius. Nah, kalau lo bingung gimana cara basa-basinya, tinggal klik aja nih di message, udah gitu bakal nongol tulisan not sure what to say. Lo bakal dibantuin kira-kira basa-basinya enaknya kayak gimana. Mungkin yang gampang kita tanya yang pertama kali ya. Hi there Maudi, are you a morning person? Apakah kamu orang yang biasa bangun pagi? Coba kita chat. Kira-kira responnya bakal kayak gimana nih? Dibalas nih sama si Maudi. Kan gue tanya nih, hey there Maudi, are you a morning person? Dia jawabnya, nggak ngerti kali maksudnya ya. Oh iya, selain ada fitur swipe right or left yang standar, Badu juga punya fitur area yang bakal ngasih tauin lo siapa aja orang yang bisa lo ajak kenalan di daerah sekitar lo. Lo pun juga nggak perlu khawatir sama fake account, karena Badu juga udah punya fitur verifikasi. Dan ada juga nih fitur yang dimiliki sama Badu tapi nggak dimiliki sama aplikasi dating lain yang udah kita sebutin sebelumnya, yaitu gift. Lo bisa banget sih ngasih hadiah atau gift ke orang yang lo ajakin kenalan, tapi berbayar ya bos. Mungkin bagi beberapa orang kalau ngasih hadiah secara virtual gitu menarik ya, tapi kalau kata gue nggak penting sih. Lebih penting tuh kalau misal lo pengen kenalan sama orang, abis kenalan lo ngomong sama orang tuanya, terus ajakin ke pelaminan. Aplikasi kencan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Two. Kalau beberapa aplikasi tadi kan memungkinkan lo untuk kenalan sama orang-orang yang ada di sekitaran daerah lo aja. Nah, kalau Two ini justru lo bisa kenalan sama orang dari luar negeri secara bebas. Dan ini bisa langsung lo setting aja, Bray. Apakah lo mau kenalan sama orang yang tinggal sekota, orang yang ada dalam jangkauan jarak 100 km, atau bahkan orang yang ada di seluruh dunia. Udah gitu, bisa lo atur juga kira-kira lo mau ketemu sama orang yang kalau ngobrol biasa pakai bahasa apa. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sampai bahasa Norwegia juga bisa. Lo pun juga bisa nyesuain. Mau nyari orang yang pengen chattingan doang, pengen temenan doang, atau orang yang emang mau diajak pacaran. Sayangnya nggak ada pilihan orang yang bisa diajak temenan rasa pacaran ya. Nah, ini kalau kita cobain buka aplikasinya ya, kita bakal ketemu sama orang dari seluruh penjuru dunia cuy. Seperti biasa, swipe right dan swipe left. Ini ada Natasha dari Greece, dari Yunani. Waduh, kita langsung aja swipe right lah. Wih, ada Nikki dari Kanada. Oke. Cakep juga. Ada Patricia dari Poland. Halo Patricia. Kita match dong please. Ada Pratish. Namanya gimana sih? Dari Dubai dah pokoknya ya. Ini Emirates Arab. Ada Betty dari Kanada, Waterloo. Yang enak dari itu adalah lo kalau misalnya ada profil orang, nggak lo langsung swipe gitu, dia bakal otomatis hilang cuy profilnya. Tapi kalau gue perhatiin kayaknya banyak orang India ya. Dari tadi gue kayak nemu orang India gitu. Wah gila Bray, kita langsung match sama orang Brazil nih di sini. Terus dia kayak ngechat gue, "Hai yang di sana, aku melihat ini hari pertamamu." Wah, ini kayaknya pakai Google Translate ya. Ngomongnya baku banget kayaknya. Yang seru juga dari aplikasi ini adalah lo bisa langsung chat orang yang lo lihat profilnya di aplikasi Two ini cuy. Kan di bawah ada tulisan write a message kan. Kebetulan ada nih namanya Cleopatra Anderson, orang Los Angeles, California, Amerika Serikat. Wah gila. Ini gayanya hype beast banget ya. Gombalinnya mungkin kita nulisnya if internet have 4G, you are for me. Pakai emot love. Anjay. Selain fitur swipe right dan left yang standar dimiliki sama berbagai macam aplikasi dating, Two juga punya fitur live video nih. Mirip-mirip sama aplikasi Bigo sih kalau gue bilang. Nih, ini gue cobain ya, fitur live-nya ya. Oke, jadi kurang lebih kalau misalnya lo live di aplikasi ini, kayak beginilah ya. Jadi lo bakal ditonton sama orang-orang yang mungkin bisa lo ajak kenalan gitu. Tapi gue nggak ngerti sih kalau live kayak gini, nyari jodohnya gimana ya, Bray?
Yang lebih sabinya lagi nih, kalau lo pengen ngajakin orang kenalan, tuh juga bisa nampilin orang-orang yang lagi online di aplikasinya, dan juga member yang baru gabung. Kalau tahu-tahu lo ketemu sama yang kece, bisa langsung lo ajakin kenalan deh. Dan yang bikin seru kalau lo kenalan sama orang luar negeri, lo nggak cuma sekedar nyari gebetan atau teman baru aja cuy, tapi seenggaknya lo bisa sekalian belajar bahasa asing baru. Dan ternyata ada nih aplikasi cari jodoh yang khusus untuk lo yang pengen nyari orang di luar negeri dan punya modus untuk belajar bahasa asing. Aplikasi apa tuh ya? Ini nih aplikasinya. Namanya itu adalah Interpulse, yang jadi aplikasi terakhir yang ada di list kita kali ini. Kalau mau kenalan sama seseorang, mesti smooth cuy. Jangan tahu-tahu lo mendadak terlalu bernafsu untuk langsung kenalan ya kan? Nanti si cewek bisa ilfil lo. Mungkin belajar bahasa asing bisa jadi modus yang ampuh nih buat lo ngedeketin si doi. Dan modus kayak gitu sih yang emang didukung banget sama aplikasi Interpulse. Di bagian profil aja lo bisa sharing bahasa apa yang biasa lo gunain. Dan ngasih tauin juga saat ini lo lagi pengen belajar bahasa apa. Dan buat nyobain aplikasinya juga gampang. Kita tinggal pilih aja nih orang yang pengen kita ajak kenalan. Nggak usah pakai swipe right atau swipe left segala. Lo juga bahkan bisa ngecek langsung siapa yang lokasinya lagi deket sama lo, siapa yang baru join di aplikasi ini, dan juga siapa-siapa aja yang lagi online di luar sana. Nih, tinggal kita pilih aja nih, kira-kira lo pengen PDKT sama cewek yang mana? Paling awal nih seru nih, walaupun gue nggak tahu cara baca namanya gimana ya. Yang jelas dia dari Saint Petersburg, Rusia. Gila, cakep banget cuy. Dan dia sama sekali tidak ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, ini adalah tugas kita untuk ngajarin dia berbahasa Inggris. Coba kita chat. Germany made car. Japan made phone. And you made me falling in love. Pakai emot love seperti biasa. Dia lagi online nih. Kira-kira balas nggak ya? Secara tampilan menurut gue Interpulse ini nggak gitu rapi ya, tapi seenggaknya Interpulse itu beneran gratis men. Karena kebanyakan aplikasi cari jodoh nih, terutama yang udah kita bahas sebelumnya, sering banget ujung-ujungnya nyuruh bayar kalau mau lanjut pakai aplikasinya lagi. Dan menurut gue, lo tuh nggak perlu tergiur untuk ngebayar aplikasinya sih, karena kalau gue pernah baca di sebuah artikel dari Vice, sebenarnya kalau lo ngebayar untuk beli fitur premium di sebuah aplikasi cari jodoh, bukan berarti ujuk-ujuk lo bisa dapat lebih banyak kenalan sih. Yang paling penting justru, lo tuh mesti ngisi profil lo dengan lengkap dan menarik, bray. Nggak ganteng nggak apa-apa sih menurut gua, karena ganteng tuh relatif. Yang penting foto-foto lo bagus, aktivitas lo keren, dan lo juga menjabarkan diri lo secara menarik juga gitu. Dan buat lo yang mungkin lagi pengen nyobain aplikasi cari jodoh, good luck ya, bray.